Shalom. Pujian anak-anak Pak akan melengkapi renungan atau khotbah pada hari ini. Hari di mana Kristus naik ke surga dan Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, sebagaimana yang telah disaksikan oleh Vokal Guru bagi kita. Dalam terang tema menjadi saksi kemuliaan Kristus, kita diarahkan untuk melihat kembali atau mengenang kembali dan merenungkan kembali karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini saudara-saudara, segenap orang Kristen dimanapun tempatnya memperingati secara khusus hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, saudara-saudara, sama penting dengan hari-hari perayaan lainnya. Misalnya hari raya Natal, hari raya Paskah, hari raya apa lagi? Dan hari raya yang lain. Itu sangat penting, sama-sama penting karena seluruh karya penyelamatan Allah itu dikerjakan melalui proses sampai hari ini. Ya. Dan ini adalah puncak di mana karya penyelamatan itu dikerjakan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia berulang kali menampakkan diri kepada para muridnya. Hal ini mengindikasikan saudara-saudara bahwa Ia ingin meyakinkan mereka bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia sungguh-sungguh bangkit, dan Dia adalah sungguh-sungguh berasal dari Bapa. Pada tema kita hari ini, saudara-saudara, menjadi saksi kemuliaan Kristus. Tentunya saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi kemuliaan Kristus. Dan ketika menjadi saksi, saudara-saudara, itu bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Itu sebuah pekerjaan yang berat. Dalam rangka tugas menyaksikan Kristus ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perangkat-perangkat budaya kita dapat gunakan. Misalnya dengan tutur kata yang lembut, dengan sikap yang bersahabat, bahasa tubuh, tari-tarian, dan juga musik dan lagu. Bahkan saudara-saudara, teknologi sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi pun kita dapat gunakan itu untuk menyaksikan kebaikan hati Allah di dalam karya penebusan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tentu kita berpikir saudara-saudara bahwa setiap kali perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, mungkin kita bertanya, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Karena setiap tahun kita selalu merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke surga punya makna yang sangat kaya. Mari kita lihat saudara-saudara teks pembacaan kita hari ini, bahwa berbicara tentang saksi, saudara-saudara, maka tentunya saya sudah bilang tadi bahwa ini pekerjaan yang berat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh kekuatan manusia itu sendiri. Dan karena itu sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan kepada murid-murid bahwa
penyertaan Roh Kudus atau seorang penolong yang lain disaksikan Injil kepada murid-murid ini agar mereka menjadi saksi dalam seluruh karya penyelamatan Allah, termasuk saksi ketika Yesus terangkat ke surga, baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan kepada mereka janji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan untuk menguatkan mereka, dan karena itu Yesus mengingatkan mereka untuk mereka tetap ada dalam satu persekutuan sampai janji itu digenapi. Dan kita lihat saudara-saudara, setelah pembacaan kita ini, bahwa murid-murid bertekun dengan berdoa menantikan penggenapan janji itu selama 10 hari. Kalau kebiasaan di beberapa jemaat di bagian pedalaman timur, saudara-saudara, bahwa 10 hari masa penantian ini saudara-saudara dipakai untuk bersekutu di gereja tiap-tiap hari. Jadi tiap malam selalu bersekutu, selalu berdoa, menyanyi di gereja, menyembah di gereja, sebagai juga respon atau bentuk penantian mereka sebagaimana yang dinantikan oleh para murid waktu itu. Para murid ada dalam satu persekutuan yang terus-menerus sampai janji itu digenapi. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, saudara, dan ia telah menampakkan diri secara berulang-ulang kali kepada murid-muridnya, ternyata saudara-saudara, kehadiran Yesus Kristus atau penampakan diri Yesus Kristus kepada murid-murid ini, saudara-saudara, belum mereka pahami secara jelas dari mana Yesus berasal dan untuk apa Yesus datang dalam dunia. Nampak pada pembacaan kita pada ayatnya yang ke-6 ini, saudara-saudara, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maksudnya, saudara-saudara, bahwa pola atau pemahaman para murid-murid waktu itu tentang hadirnya Yesus sang Mesias, saudara-saudara, dengan harapan bahwa penderitaan mereka atau pergumulan mereka yang dijajah oleh bangsa Roma waktu itu, saudara-saudara, akan segera berakhir dan mereka akan mendapatkan sebuah kebebasan. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan tegas. Di situ dikatakan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dan ternyata saudara-saudara bahwa kedekatan murid-murid bersama dengan Yesus, bahkan ketika mereka menyaksikan secara langsung kebesaran kuasa Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, tidak membawa mereka kepada sebuah pemahaman yang baik tentang Yesus, pemahaman yang penting terhadap Yesus. Namun saudara-saudara yang dikasihi, jelas pembacaan kita bahwa ada dari kalangan para murid ini, saudara-saudara, yang ternyata belum memahami Yesus itu siapa, belum memahami betul. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada tema kita. Jangkauan seorang saksi bukan hanya sekedar pada sebuah daerah, tetapi lebih sampai kepada pelosok bumi. Para murid menganggap bahwa kerajaan Allah terbatas untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saja. Dan hal ini saudara-saudara terlihat sebagaimana yang kita baca pada ayatnya yang ke-6, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini berarti saudara-saudara bahwa dalam pikir Yesus datang hanya untuk orang-orang Israel. Namun Yesus bilang, Yesus mengoreksi kesalahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi bukan hanya di
di Yerusalem dan Yudea, tetapi juga di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Urut-urutan ini, saudara-saudara, menunjukkan bahwa pemberitaan Injil tidak dibatasi hanya pada daerah-daerah tertentu, tetapi dimulai dari tempat kita masing-masing sampai di seluruh pelosok bumi ini, sehingga saudara-saudara semua orang bisa mendengarkan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, setiap orang Tuhan kasih kesempatan untuk menjadi saksi. Dan kita pun orang-orang Kristen yang hadir hari ini, bahkan yang hidup zaman ini, saudara-saudara, kita dipanggil menjadi saksi Kristus, saksi kemuliaan Kristus. Dan teks ini bercerita kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa Yesus yang terangkat ke surga, terangkat dalam kemuliaan, Dia juga yang akan datang dalam kemuliaan, sehingga memberikan jaminan kepada kita semua bahwa Dia yang pergi akan kembali dengan cara yang sama untuk mengangkat kita dan untuk menghakimi kita menurut perbuatan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, karena itu saudara-saudara, di dalam pengharapan kita, dalam penantian kita akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita juga mesti ada dalam sebuah penantian di mana kita hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, di mana kita harus hidup dalam sebuah ketekunan dalam menantikan penggenapan janji itu. Kota pesan mulai lain dalam hidup ini, karena saudara-saudara, Yesus akan datang kembali bagi kita. Dia hanya pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga, sebagaimana yang disaksikan oleh vokal grup anak-anak Bata. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan dan membawa kita pergi masuk di rumah Bapa yang disediakan oleh-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara, murid-murid memandang Dia. Bahkan mungkin Yesus telah hilang dari pandangan mereka. Mereka masih memandang ke atas lagi. Namun Alkitab memberikan kesaksian kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Malaikat menjumpai mereka dan menegur mereka supaya mereka tidak hanya terus memandang ke langit ketika Yesus naik, namun juga mereka terus atau harus memandang ke bawah. Hal ini mau menunjukkan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi, bahwa sebagai saksi-saksi Kristus, di luar kita menyaksikan kebesaran kasih Allah, di luar kita memimpikan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dasar karena kebesaran kemahakuasaan Tuhan, maka kita pun perlu melihat ke bawah, di mana kita hidup dalam relasi dengan sesama, di mana kita hidup dan menata kehidupan kita bersama-sama di bumi. Dari sini juga menegaskan kepada kita semua, saudara-saudara, supaya kita tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar, tetapi juga kita memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena kita dipanggil sebagai saksi, mulai dari tempat terdekat kita, mungkin dari rumah tangga kita, keluarga kita, kemudian ke sesama kita,
dan juga sampai keluar jemaat, keluar desa, keluar daerah, keluar kota, dan seterusnya, sampai ke ujung. Bagaimana kita menjadi saksi kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini? Bukan hanya sekedar kita menyampaikan khotbah, bukan hanya sekedar kita menyampaikan renungan, bukan hanya sekedar kita bernyanyi dan memuji, tetapi saudara-saudara, kesaksian kita yang hidup ialah melalui tutur kata kita, melalui pola pikir kita, melalui tindakan kita yang nyata bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara, untuk menjadi saksi bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Karena itu mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan menguatkan kita agar tugas dan panggilan kita menjadi saksi Kristus menjadi terpenuhi. Jangan ada orang yang menganggap diri bahwa dia bisa, dia pintar dan bisa menjadi saksi Kristus. Murid-murid saja yang menjadi saksi mata waktu itu, saudara-saudara. Mereka masih dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menjadi saksi. Apalagi kita yang hidup sekarang ini, yang masih bergumul dengan kesalahan-kesalahan, yang masih bergumul dengan ketumpuk dosa-dosa dan seterusnya. Tentu kita tidak bisa sendiri. Namun percayalah bahwa ketika Tuhan yang memilih kita menjadi saksi, ketika Tuhan yang menetapkan kita menjadi saksi, maka Dia pula yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Melalui gereja kita bersaksi, melalui keluarga kita bersaksi, melalui kerja profesi kita dimanapun kita berada, kita bekerja, kita mengabdi, kita bersaksi sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, akhirnya melalui perenungan sabda Tuhan hari ini, saudara-saudara, marilah kita kembali untuk menyaksikan kemuliaan Allah, kebesaran dan kasih Allah dalam setiap tindakan hidup kita, setiap musim, setiap momen, setiap kesempatan. Potong jangan hanya ambil gambar pada setiap momen. Ya, potong sering bilang bahwa apalagi setiap momen itu harus ada dia punya gambar begitu. Ambil kesempatan pada setiap momen begitu. Maksudnya bahwa setiap kesempatan itu harus ada dia punya cerita. Menjadi saksi Kristus juga begitu. Harus menjadi saksi pada setiap momen, bukan pada saat kau hadir waktu ibadah begini baru menjadi saksi Kristus. Lalu nanti kau keluar dari ibadah, keluar dari gereja, kau sudah menjadi saksi Kristus lagi. Kau sudah menjadi saksi dusta. Kau sudah menjadi saksi iblis. Kau sudah menjadi saksi kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berpesan kepada kita semua hari ini, saudara-saudara, melalui perenungan kita dalam terang tema menjadi saksi kemuliaan Kristus. Dan ketika kita menjadi saksi kemuliaan Kristus, maka yang harus kita utamakan, prioritaskan di situ ialah Kristus yang dimuliakan oleh setiap orang yang menyaksikan kehidupan kita, bukan kita. Jadi setiap orang yang bersaksi bukan bersaksi tentang dirinya, bukan bersaksi tentang hebatnya, bukan bersaksi tentang gerejanya yang paling benar, bukan bersaksi tentang denominasinya yang paling benar, yang paling suci, tetapi kita bersaksi tentang Kristus. Kita bersaksi tentang kemuliaan yang dikerjakan oleh Allah Bapa kepada Kristus. Itu yang benar menjadi saksi Kristus. Kalau ada orang yang datang dan menyaksikan bahwa dia yang paling benar, bahwa dia yang
yang membenarkan diri sendiri, yang membanggakan diri sendiri, dan yang menyombongkan diri sendiri, mencari popularitas diri, mencari nama, kata orang Kupang bilang. Saksi yang benar ialah menyatakan atau menyaksikan Kristus dalam hidup, bukan menyaksikan dirinya, bukan menyaksikan bahwa dia pendeta yang hebat, bukan menyaksikan bahwa dia penatua yang hebat, yang fasih dalam berkata-kata, yang fasih dalam berdoa, dan seterusnya, yang fasih dalam berdebat, yang fasih dalam hal-hal Alkitabiah, yang bisa membawa materi atau membawa ceramah atau berdebat dengan berbagai golongan dan kalangan. Tidak. Bersaksi tentang Kristus terlebih-lebih melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita yang nyata bagi semua orang. Kembalilah dan jadilah saksi kemuliaan Kristus dimanapun tempat kita berada. Dengan demikian, saudara-saudara, maka keterpanggilan kita menjadi saksi Kristus itu menjadi nyata dan terpenuhi. Dan setiap orang yang telah dipanggil dan menjadi saksi Kristus akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, sehingga ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ia berkata-kata berdasarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Namun saudara-saudara, kita juga mesti hati-hati dalam penipuan, saudara-saudara. Ada orang, saudara-saudara, yang memanipulasi pekerjaan Roh Kudus. Beberapa bulan kemarin, saudara-saudara, sempat viral seorang pendeta berkhotbah dan dia bilang kepada jemaat bahwa saya mendapat bisikan dari Roh Kudus bahwa kamu harus menabur, bahwa kamu harus menyetor pada waktu yang ditentukan oleh Roh Kudus menurut dia. Batas waktu jam 2 siang besok misalnya. Itu Roh Kudus baru berkata, ini sebenarnya sesuatu yang keliru, sesuatu yang memanipulasi jemaat atas nama Roh Kudus. Ya, bisa juga saya bilang bahwa Roh Kudus sementara berbisik kepada saya bahwa jemaat harus memberikan perpuluhan sekarang ini juga. Batas jam 2 siang. Ramai-ramai jemaat Betel Gelang lalu dan datang kasih perpuluhan. Padahal dalam pikiran saya bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi roh nafsu, roh keinginan daging supaya mendapat uang yang banyak, supaya mendapat berkat yang banyak. Dan ini saudara-saudara, ketika hamba-hamba Tuhan berkhotbah, baik di media-media online maupun di KKR dan lain sebagainya, kau mesti kritis, saudara-saudara. Kau mesti jeli apakah ini benar atau tidak. Dan bagaimana kita tahu ini benar? Kita tahu dari Alkitab. Bergaul hari dengan Alkitab, baca Alkitab, pahami Alkitab baik-baik, supaya ketika orang datang tipu-tipu, kau tahu sonde bisa tertipu begitu. Orang datang dengan dia punya ajaran, orang datang dengan dia Roh Kudus, orang datang dengan dia penglihatan, kau tahu iya ya, hebat dan seterusnya. Sekali lagi, tidak ada orang hebat di dunia ini tanpa Roh Kudus. Karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua belajar Alkitab, pahami Alkitab, bergaul karib dengan Alkitab. Karena disitulah saudara-saudara kita akan melihat dan mengerti bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, bagaimana Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu berkarya dalam setiap hati kita tiap-tiap waktu. Dan sejauh mana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, kau bisa tahu di Alkitab. Alkitab ini seperti cermin.
Tiap saat kau bercermin, di mana ada noda, di mana ada putih, di mana ada tai lalat, di mana ada jerawat, di Alkitab ini kau lihat. Karena itu jangan tinggalkan Alkitab. Kau boleh dengar khotbah, boleh dengar renungan, boleh dengar pesan-pesan Alkitab di dunia maya, di media-media sosial. Tetapi ingat saudara, bahwa tidak selama-lamanya khotbah-khotbah, renungan-renungan di media sosial itu berasal dari Roh Kudus. Orang bisa saja membuat konten, banyak orang yang suka, banyak orang yang share, banyak orang yang subscribe, dan banyak orang yang fans. Itu orang bisa cari hidup, cari nafkah di situ. Hati-hati saudara. Karena itu saudara-saudara, jangan potong bilang bahwa buat apa bikin gereja? Dengar itu khotbah pendeta yang membosankan. Dengar itu khotbah Cafik yang sangat jelas. Dengar itu khotbah penatua yang sangat sekolah, dan seterusnya. Hati-hati saudara. Di gereja kita bersekutu. Bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi bersekutu dengan sesama. Di gereja kita dapat mengerti maksud Tuhan dan memahami dengan jelas. Ada dalam sebuah tata ibadah. Kalau di media sosial tidak mungkin, kalau misalnya kita nonton ibu pendeta, contoh ibu pendeta siapa begitu di media sosial, ketika ibu pendeta bilang bahwa mari kita berdoa, apakah kita sementara nonton HP kita berdoa? Belum tentu. Apakah hati kita sudah bersatu dengan dia yang berdoa di HP? Belum tentu. Belum tentu. Ketika potong datang gereja, pendeta, Cafik, penatua bilang, mari kita berdoa. Kita satu hati berdoa di sini. Kita bergumul di sini. Dan pendeta-pendeta di media sosial itu tidak mengetahui pergumulan Anda. Yang mengetahui pergumulan jemaatnya adalah pendeta, adalah penatua, adalah orang yang bersama-sama dengan. Karena itu, kepada orang-orang muda saya berpesan hari ini. Mungkin ini saya agak meleset dari teks kita, tetapi saya mau berpesan bahwa kita boleh fans, kita boleh senang dengar, tetapi hati-hati. Ada kata firman bilang, pada zaman-zaman sekarang orang lebih cenderung mendengar guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, untuk memuaskan daun telinga, untuk memuaskan daun hati. Kutang dengar yang lain, kutang rasa senang, kutang rasa puas. Tetapi hati-hati saudara-saudara, jangan sampai itu akan membawa kita kehilangan persekutuan dengan sesama, membawa kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, membawa kita kehilangan hidup menjadi saksi yang nyata bagi Kristus di dunia ini. Biarlah firman Tuhan menolong kita